Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Abu Hurairah, Abu Dzar, Al-Ghifari dan beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang lain datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat yang mulia ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويقومون كما نقوم ويتصدقون بفضول أموالهم." Ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang banyak uangnya itu, yang kaya, mereka juga sholat sebagaimana kami sholat. Mereka bangun salat tahajud, kami bangun salat tahajud, mereka juga bangun salat tahajud. Kami mengaji, mereka juga mengaji. Para sahabat-sahabat Rasulullah yang notabene ini adalah sahabat yang tidak mampu datang menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, Umar, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya dan yang lain sebagainya. Kalau kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka puasa tonji juga. Tapi kata para sahabat ini, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi giliran ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, sedekah, zakat, haji, umrah, kurban, mereka bisa berkurban, mereka bisa berhaji, mereka bisa membayar zakat. Namun kami yang miskin-miskin tidak bisa melakukan ibadah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis itu bahwa ucapan yang baik itu pun sedekah, tasbih itu juga sedekah, tahmid itu juga sedekah, dan seterusnya. Pada intinya jamaah sekalian, memang ada beberapa ibadah-ibadah yang Masya Allah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia dan sangat besar pahalanya, sekali setahun kita diperintahkan dan juga berkaitan dengan harta adalah ibadah kurban. Ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor kambing. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini. Nabi pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang gemuk
putih, bertanduk dan sehat. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu adalah dapat tilas atau syariat yang dilestarikan daripada syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para ulama sepakat kurban ini hukumnya sangat ditekankan bagi mereka-mereka yang diberikan kemampuan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, para ulama mengatakan kalau ada orang yang merasa dirinya sanggup membayar hutang, lalu kemudian dia berhutang untuk berkurban, maka silakan berhutang untuk berkurban. Padahal berhutang itu sebenarnya dalam agama sangat tidak dianjurkan. Tidak boleh tidak dianjurkan berhutang untuk umroh, tidak boleh berhutang untuk bayar zakat. Tapi khusus ibadah kurban yang sekali setahun itu, jika memang kita rasa-rasa diri tidak sanggup tidak bayar ini kalau berhutang untuk berkurban, para ulama menekankan berhutang lalu berkurban. Setidaknya jamaah sekalian ada beberapa keutamaan bagi kita yang mau berkurban setiap tahunnya di setiap bulan Zulhijjah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ma 'amila ibnu Adam fi yaumin nahri 'amalan ahabba ila Allah min iraqati damin." Pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah nanti ini insyaallah, Nabi mengatakan tidak ada amal soleh yang dilakukan oleh anak cucu Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi mengalirkan darah hewan kurban. Apa artinya jemaah sekalian? Kalau misalkan kita punya uang seharga dengan hewan kurban, lalu kita bersedekah dengan uang itu, maka jauh lebih besar pahalanya dan jauh lebih dicintai oleh Allah. Uang itu kita berikan hewan kurban lalu kita alirkan darahnya, dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun amalan kita di 10 Zulhijjah, kita sholat Id, kita mendengarkan khutbah, kita mungkin bersedekah, memberi makan, kita mungkin bertakbir. Tapi Nabi SAW menekankan amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari raya Idul Kurban 10 Zulhijjah itu adalah mengalirkan darah. Kenapa? Nabi mengatakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena hewan-hewan kurban yang kita alirkan darahnya itu akan datang nanti pada hari kiamat. Dengan apanya? Lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya, bi azlafiha, lengkap dengan tanduknya. Semua hewan kurban yang kita kurbankan setiap tahun itu, jamaah sekalian, yakinlah, karena Nabi mengatakan demikian, di hari kiamat hewan-hewan ini akan datang. Datang untuk apa? Tentu datang untuk membela kita. Dia akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, saya ini disembelih waktu di dunia oleh si fulan karena perintahmu. Mereka memotong leherku, mengalirkan darahku dengan menyebut namamu. Maka pada hari itu jamaah sekalian, hewan-hewan kurban kita itu yang setiap tahun kita kurbankan itu akan datang membela kita. Maka sangat merugilah orang-orang yang mungkin diberikan kemampuan tapi melewatkan ibadah kurban ini. Mungkin alasannya kurang mampu Ustaz, tapi mari kita hitung. Mohon maaf, misalkan ada saudara-saudara kita yang ahlul hisab, mungkin masih merokok. Kalau rokok itu 30.000 per bungkus satu hari, dikali satu pekan itu 210.000. Kalau 210.000 dikali satu bulan itu bisa 840.000. Kalau 840.000 dikali satu tahun 12 bulan itu bisa terkumpul 10.080.000. Bayangkan. Sehingga sebenarnya mari kita sadarkan diri kita, jangan kita beralasan saya tidak mampu, Ustaz. Yang memang benar-benar tidak mampu tentu tidak terkena kewajiban ini, tapi yang kalasi-kalasi, ayo sadarkan diri kita bahwa hewan kurban yang kita persembahkan untuk Allah tidak lain tidak bukan untuk kita tauhid. Di dunia didapat dagingnya,
Sebagian dibagi-bagi tombi kepada saudara-saudara, di akhirat dapat pahalanya dan dapat pembela nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, ibadah kurban itu melatih kita untuk melepas sesuatu yang kita cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama kali menjadi sebab ibadah kurban ini diperintahkan. Kita semua sudah tahu kisahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki sebagai kekasihnya Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu diuji dengan ujian yang begitu berat. Waktu muda Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya sendiri. Ayahnya pembuat patung. Ayahnya justru berada di barisan orang-orang kafir. Nabi Ibrahim sangat cinta kepada ayahnya. Tapi meskipun dia cinta kepada ayahnya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan cintanya kepada orang tuanya. Setelah lulus dari ujian itu, diuji lagi dengan anaknya dan istrinya. Masih kecil, masih bayi anaknya. Disuruh simpan di satu tempat di Mekah yang waktu itu belum ada apa-apa. Disimpan di situ, di tempat yang lembah yang kering kerontang. Nabi Ibrahim lakukan, dia cinta kepada istrinya, kepada anaknya, tapi cintanya kepada Allah dia lebih utamakan dibanding cinta kepada anak dan istrinya. Besar-besar lagi sedikit anaknya, lagi imut-imutnya Ismail. Tiba-tiba diperintahkan dalam mimpinya untuk menyembelih putranya, putra kandungnya. Begitu sayangnya Ibrahim kepada Ismail, begitu cintanya kepada sang anak, tapi Ibrahim tetap mengedepankan cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada anaknya, sehingga Allah gantikan dan Allah balas cintanya itu. Dari pelajaran ini jamaah sekalian, dari kisah ini kita mengambil pelajaran luar biasa bahwa dengan kita beribadah kurban setiap tahun, itu setidaknya melatih kita. Apa yang kita miliki, harta yang kita pegang hari ini, Bismillah untuk Allah. Bismillah kita korbankan untuk Allah. Maka mudah-mudahan itu menjadi salah satu bukti ya. Karena yang diminta oleh agama itu untuk dikeluarkan tidak banyak. Bayangkan seperti zakat, hanya 2,5% diminta oleh agama kita. Kurban sekali di setahun, sekali setahun. Satu ekor sapi bisa diborongi 7 orang. Di masjid kita ini masih 2.100.000. Alhamdulillah 2.100.000 satu tahun. Bismillah. Setidaknya dengan kita mengeluarkan harta, rajin berkurban, rajin bersedekah, itu mengurangi cinta mati kita terhadap dunia ini. Biar kita tidak terikat dengan cinta yang tidak jelas kepada harta-harta kita. Kita harus yakini bahwa ini harus untuk Allah, sebagian untuk Allah, sebagian kita nikmati, sebagian kita simpankan anak cucu kita, tapi kita harus siapkan. Jangan sampai agenda kurban itu tidak masuk dalam agenda tahunan kita. Padahal kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah sekalian, hikmah dari ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah, kecuali pasti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Insya Allah tidak ada orang jatuh miskin gara-gara berkurban. Yang ada adalah orang yang rajin berkurban, semakin diberkahi hartanya, semakin diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini apapun yang kita keluarkan untuk Allah, pasti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Lihatlah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Tiba-tiba saat Ibrahim hendak menyembelih anaknya, Allah gantikan dengan seekor kambing yang besar, yang sehat, ya, sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan Nabi Ibrahim dalam berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi sebagai kesimpulan khutbah kita pada hari ini adalah ibadah kurban ini hanya sekali setahun. Kalau lewat di tanggal 13 Zulhijjah pun mau tidak bisa untuk berkurban. Kalau menyembelih hewan di luar 13 Zulhijjah, maka itu bukan lagi hewan kurban namanya. Atau kita menyembelih hewan kurban hari ini,
Kita menyembelih sapi dan kambing hari ini itu bukan hewan kurban namanya. Nabi SAW mengatakan hewan kurban itu adalah hewan yang disembelih setelah sholat Idul Adha sampai 13 Zulhijjah, sekali setahun. Selepas itu bukan lagi hewan kurban namanya, dia hanya menjadi sembelihan biasa yang hukumnya pahalanya sudah tidak sama dengan pahala berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan tahun ini berkurban dengan kurban yang terbaik. Siapa tahu tidak sampai lagi dengan Idul Adha tahun depan. Siapa tahu ini kurban terakhir kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang sudah mendaftar, yang sudah berniat berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, mari jaga niat kita. Mari jaga ketakwaan kita dan mari teruskan hati kita untuk betul-betul mempersembahkan kurban itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wa la dimamuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hewan kurban yang kita sembelih itu yang sampai kepada Allah bukan darahnya, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kita saat berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sudah berniat untuk berkurban tahun ini harap dicatat mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurban kita disembelih tidak dianjurkan untuk memotong kuku, memotong rambut dan mencukur apapun dari tubuh kita. Karena nanti diharapkan selesai disembelih hewan kurban tak baru dipotong kuku tak, rambut tak, dan seluruh bulu-bulu yang ada di tubuh tak. Karena pahalanya orang yang berkurban itu lebih banyak dari jumlah bulu-bulu hewan kurban yang disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berniat dari sekarang, masih ada beberapa pekan ke depan untuk mendaftar atau ingin menyembelih sendiri di rumah juga boleh. Yang ingin mendaftar di masjid juga boleh, silahkan. Yang penting mari sama-sama kita berkurban di setiap tahunnya. Ibadah yang sangat agung, ibadah yang akan menolong kita nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.